Pak Billy. Ya, sudah Bu. Oke, Bu Emi, berapa orang Bu Emi? 10 orang, Bu Dek. Oke, sip. Oke. Oke, makasih ya. Adik-adik kita sekarang pecah ya jadi 10 orang. Jadi kita tinggalkan teman-teman yang lain yang tadi 31. Kemudian hari ini materi kita hari ini awal dari sikap perilaku bela negara ya. Ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita kan seharusnya berakhir di jam berapa ya? Jam 6 kurang 15 menit. Tapi kalau memang sudah paham ya kita nanti bisa istirahat dan mengerjakan tugasnya. Saya mau tanya dulu ya. Kan agenda kita ini agenda 1, namanya agenda sikap perilaku bela negara. Nah, kira-kira saya tanya dulu ya. Adik-adik sudah lihat MOJ? Baca MOJ? Baca ya? Sekarang saya yakin pasti membaca. Karena apa? Ada materi membaca MOJ itu disiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara selama 16 jam. 16 hari untuk mempelajari MOJ. Nah, sekarang sebelum itu sebetulnya adik-adik materi di sikap perilaku bela negara itu ada berapa sih? Ada yang bisa? Kira-kira ada berapa materi sikap perilaku bela negara agenda 1? Apa saja materinya ya? Ada yang bisa? Nilawati, mau coba? Materi dalam bela negara itu Suaramu nggak ada, Nila. materi dalam bela negara ada 3, yaitu kesiapsiagaan, analis isu kontemporer, nilai-nilai bela negara atau wawasan kebangsaan. Oke, jadi materi kita ada 3 ya. Jadi nama agendanya namanya sikap perilaku bela negara, kan gitu ya. Nama materinya ada 3 ya, wawasan kebangsaan, isu kontemporer, sama kesiapsiagaan bela negara. Oke. Nah, sore hari ini kita akan fokus ke wawasan kebangsaan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya sekarang coba adik-adik sampaikan dulu satu-satu ya, semua harus menyampaikan. Bayangan adik-adik itu yang dinamakan wawasan kebangsaan itu kayak apa sih? Nah, itu ya. Jadi apa sih yang namanya wawasan kebangsaan? Oke, saya tunjuk saja ya. Kan semua nanti menyampaikan. Oke, boleh ya, siap ya. Jadi apa sih yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan? Ya, kebangsaan itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bude. Menurut saya wawasan kebangsaan ini kesadaran diri terhadap kita sendiri sebagai warga negara dalam mengetahui bagaimana tentang negara kita mulai dari proses merdeka sampai dengan saat ini. Terima kasih. Oke, makasih Bima. Please. Ya, siap Bude. Ya, kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu merupakan suatu sikap atau perilaku yang kita lakukan
untuk menghargai suatu bangsa, itu bisa negara yang baik. Oke. Selanjutnya, tunggu udah tulis dulu deh. Stephen Rizal ya, biasa dipanggil Rizal kan? Siap, Rizal. ya Bu. Bude, Ya. menurut saya wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang atau cara kita mengenai bangsa kita, mengenai hal-hal yang terkandung di dalam negara kita, sejarah maupun cara proses yang ada di dalam negara kita itu sendiri. Demikian, Bude. Oke, makasih Risa. Kemudian Ria. Oke. Menurut saya wawasan kebangsaan itu cara pandang kita atau seseorang dalam menilai kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Bagaimana proses terjadinya terbentuknya negaranya sendiri dan perjuangan-perjuangan apa saja yang telah dilalui bangsanya sehingga menjadi bangsa yang sampai sekarang ini. Begitu, Bude. Terima kasih. Ya, oke, Ria. Oke. Kemudian Steni, mau dipanggil siapa tadi? Rio. Apa tadi kamu dipanggil apa tadi? Delon, Bude. Delon. Saya malah ingat Delonnya dari itu. Ya, Delon, silakan. Iya, terima kasih, Bude. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan yang wajib dipahami maupun ditahu oleh setiap warga negara, karena dalam wawasan kebangsaan itu kita tahu proses terbentuknya suatu negara, baik itu dari proses merebut kemerdekaan, memperjuangkan hingga mempertahankan, sehingga setiap warga negara, setiap individu warga negara mencintai bangsanya sehingga tumbuh nilai-nilai cinta akan negaranya sehingga muncul rasa ingin bela negara. Begitu, Bude. Oke, makasih. Delon. Selanjutnya apa? Nila ya, Nila dulu. Nila. Ya, menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap sejarah-sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Di situ terhadap bangsa Indonesia, dan di situ kita juga diajarkan untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu, Ibu. Ya, makasih Nila. Arlon. Ya, Bude, terima kasih. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara kita memandang bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, adalah warga bangsa negara Indonesia, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengutamakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Terima kasih, Bude. Oke. Makasih. Persatuan. Ya, Bayu. Bayu B. Ya, halo Bude, bisa kedengaran Bude? Dengar. Jadi wawasan kebangsaan menurut saya sendiri itu warga negara terhadap bangsanya untuk bisa menciptakan sikap bela negara. Oke, sekian dari saya Bude. Oke, Febrina. Terima kasih, Bude. Kedengaran suaranya? Dengar bagus. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bangsa dan negaranya yang dijiwai dari sikap patriotisme yang bersumber dari 4 pilar bangsa. Terima kasih. Oke, makasih. Febri, terakhir Billy. Ya, terima kasih Bude kesempatannya, teman-teman. Menurut saya itu wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai bangsa kita. Kemudian bagaimana proses-proses dalam terbentuknya suatu negara. Terima kasih. Nah, nyerempet sedikit lah.
Jadi ceritanya itu wawasan kebangsaan. Nanti isinya adalah melihat bagaimana sejarah bangsa Indonesia sampai mengantarkan bangsa Indonesia itu ke pintu gerbang kemerdekaannya sampai berdirinya bangsa. Oke, jadi kita mulai dari situ, jangan sampai lupa. Masa sudah mau jadi PNS lupa sejarah bangsanya. Maka awal dari sikap perilaku bela negara dimulai dengan materi wawasan kebangsaan. Oke, makasih untuk semuanya, kasih jempol dulu kita semua. Ya, karena sudah bisa nyampaikan walaupun tidak tuntas. Oke, saya coba, Bude coba kasih share screen dulu ya yang mau kita pelajari hari ini. Nah, jadi kita sini ya. Jadi agenda kita itu sikap perilaku bela negara. Ya, agendanya itu. Jadi nanti kita ini ada 4 agenda, Adik. Yang pertama perilaku bela negara. Materinya adalah materinya ada 3, wawasan kebangsaan, kemudian isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, setelah itu masuk agenda 2. Agenda 2 itu isinya adalah penerapan nilai-nilai dasar ASN. Nanti ada materinya lagi. Kemudian agenda 3 itu peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, dan terakhir aktualisasi, habituasi. Ya, jadi ada 4 agenda, kita baru 1 agenda, dan hari ini hari pertama. Oke. Kemudian ya sikap perilaku bela negara, kenalan tadi sudah kenalan. Tidak, kita ke wawasan bangsa. Materinya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, ini isinya apa? Nah, ini tolong lihat ya. Jadi deskripsi singkatnya adalah agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta. Yang dibekali adalah adik-adik CPNS untuk dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara. Jadi wawasan kebangsaan nanti kita stressingnya di sini, nilai-nilai bela negara. Bagaimana sih nilai-nilai bela negara yang diharapkan dan akan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari, kehidupan di dalam kantor maupun kehidupan kita di masyarakat sosial di sekitar kita. Bagaimana sih nilai-nilai bela negara yang harus kita terapkan. Kemudian sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Siap ya, siap siaga dalam ya, siap siaga jasmani, rohani, mental untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang akan kita hadapi saat ini. Jadi penjajah saat ini ya, yang menghancurkan bangsa Indonesia sekarang bukan perang, tapi isu-isu kontemporer ini. Nah, isu-isu kontemporer ini nanti akan dibahas hari Senin. Kemudian dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional dalam pelayanan masyarakat. Jadi semua agenda nanti ya, agenda setelah masuk, setelah habis itu melakukan habituasi, ujung-ujungnya nih membentuk PNS profesional dalam pelayanan masyarakat. Ya, nah, jadi itu nanti ada materinya isu kontemporer, kemudian bagaimana kita siap ya, jasmani, rohani, dan mental untuk menghadapi isu itu. Oke ya, paham Jani ya. Nah, kita coba mulai dulu. Nah, ini coba nanti saya akan keluarkan sebuah film gitu. Adik-adik amati kemudian bisa menyimpulkan ya, harus bisa menyampaikan apa saja yang didapat dalam film ini. Oke, kita coba. Siap ya.
Oke, ya. Nah, tadi adik-adik melihat film itu ya. Nah, sekarang silahkan, saya tanya lagi, silahkan dibalik dibalik film itu yang sempat ditangkap apa? Silahkan siapa dulu? Oke, yang sudah langsung masuk ke pikiran kita gitu ya. Ya silahkan Nila dulu. Dari video yang saya lihat, Bude, itu adalah titik penting perjalanan sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Terima kasih. Titik penting dalam mencapai kemerdekaan. Oke, Bayu. Ya, Bude. Masih sama juga yang saya lihat, itu sejarah terbentuknya bangsa kita, serta pengaruh-pengaruh dari luar yang didapat hingga terbentuk bangsa Indonesia, yang bersumber dari keinginan kuat bangsa kita untuk merdeka, Bude. Sekian dari saya. Ya, oke. Kemudian Dilon dulu. Pak Dilon. Ya, terima kasih Bude. Kalau yang saya tangkap itu merupakan proses mulai terbentuknya suatu bangsa Indonesia itu mulai dari kerajaan di Sumatera, Majapahit, terus ada dari mana Sriwijaya, itu cikal bakal mulainya terbentuk suatu bangsa Indonesia, di mana ada Pati Majapahit sempat bersumpah, sumpah palapa, kemudian itu kemudian berproses sehingga masuk lagi para penjajah, ada bangsa Portugis, Belanda, VOC, dan seterusnya. Dari penjajah ini muncullah tokoh-tokoh hingga sampai para pemuda karena cinta akan bangsa, mulai membentuk suatu partai maupun kelompok-kelompok sehingga muncullah Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda ini nanti para tokoh-tokoh itu sampai pada saat di Jepang pun ada proses. Di situ ada BPUPKI, kemudian bangsa Jepang sempat berjanji memberikan kemerdekaan ke bangsa Indonesia sehingga dibentuk BPUPKI. Kemudian sambil jalan ada tokoh-tokoh nasional, ada Insinyur Soekarno sehingga muncul 1 Juni terbentuk hari lahir Pancasila. Tetapi karena pada saat itu Jepang menyerah karena dibom oleh Belanda di Hiroshima Nagasaki, sehingga tokoh-tokoh nasional kita memaksakan kehendak untuk terjadi mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus. Jadi kurang lebih itu proses terbentuknya dari cikal bakal sampai terbentuknya kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu Bude. Iya, terima kasih Dilon. Ya, selanjutnya Billy. Ya, terima kasih Bude. Kalau menurut saya dari pengamatan di video tadi, bahwa itu adalah sebuah proses terbentuknya negara Indonesia. Jadi dari awal di mana Indonesia berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia mulai dari zaman penjajahan dan sampai akhirnya didapatkanlah kemerdekaan itu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih. Kemudian Terima kasih Bude. Menurut hasil yang saya tangkap melalui video tersebut bahwa itu merupakan gambaran berbagai macam kerajaan yang ada di Indonesia dan masuknya agama melalui kerajaan-kerajaan tersebut, kemudian disusul bangsa-bangsa asing yang mulai masuk ke wilayah Indonesia yang membawa dampak positif dan negatif. Positifnya itu ada tadi agama yang masuk dan juga ada pendidikan, dan juga sisi negatifnya kekayaan di Indonesia ada yang dirampas jiwa tersebut. Kemudian bangsa Indonesia memulai peristiwa-peristiwa penting mulai dari lahirnya sejarah bangsa Indonesia, mulai dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mencoba menyusun rencana
kemerdekaan Indonesia sampai terbentuknya dan lahir. Ya, terima kasih Bude kesempatannya. Saya sepakat dengan teman-teman bahwa video tadi itu menampilkan bagaimana proses kemerdekaan negara Indonesia, mulai dari negara masih berbentuk kerajaan, waktu itu kita disebut Nusantara, kemudian para pendahulu kita, para pejuang, pahlawan kita itu bekerja sama untuk memperjuangkan cita-cita untuk meraih kemerdekaan. Di samping itu juga saya lihat dari video tadi, pada saat itu memang sebelum adanya Pancasila, memang berarti negara kita ini sudah memberikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Misalnya persatuan dan kesatuan, bagaimana para pejuang kita berkumpul untuk menyuarakan cita-cita semua masyarakat karena kekayaan alam yang dirampas, kemudian hak-hak kemanusiaan yang dirampas juga, kemudian bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab ketika para penjajah mempekerjakan kita dengan paksa, namun tidak dibayar, kemudian ketuhanan yang Maha Esa, karena negara kita memang negara yang percaya kepada Tuhan. Ya, seperti itu dari pemahaman saya. Terima kasih. Oke, ya. Makasih Bima. Ada lagi yang memberikan masukan? Nah, sebetulnya awalnya itu sebetulnya negara-negara tadi kan ada ya. Apa saja ya negara yang kita coba ingat nggak? Negara-negara yang datang di Indonesia itu. Pertama mulai Cheng Ho, ya kan? Kemudian ada siapa? Habis Cheng Ho siapa? Bangsa Portugis. Portugis, ya. Kemudian ada Belanda, ya. Terus ada mana? Jepang, ya. Dan nah sebetulnya bangsa-bangsa yang negara-negara yang datang di Indonesia itu awalnya sebetulnya memang niat menjajah atau apa ya? Awalnya memang dia niat menjajah atau bagaimana? Berdagang. Ya, jadi mereka itu awalnya ada yang dagang, terus awalnya mencari rempah. Ya, awalnya itu begitu. Jadi mereka itu datang awalnya berdagang. Setelah berdagang, ada yang alasannya mencari rempah-rempah, kan gitu ya. Nah, ternyata bangsa Indonesia itu Nusantara ya, Nusantara ini berlimpah dengan sumber daya alamnya. Maka lama-lama jadilah menjajah. Jadi awalnya tuh pikirannya bukan menjajah. Dia tuh datang sebagai itu tadi pedagang, mencari rempah. Tapi setelah dilihat ada peluang ingin menguasai ya negara Indonesia, maka dia mulai menjajah. Kan gitu. Ingin menguasai negara Indonesia, kan negara Indonesia itu termasuk negara yang berlimpah, ya, berlimpah dengan kekayaannya. Kan gitu ya. Tuh. Akhirnya setelah mereka menjajah, bangsa Indonesia merasa kok kita nggak dapatkan apa-apa gitu ya. Nah, ya kok semua apa ya sumber daya yang ada di Indonesia ini diambilin semua gitu. Nah, maka bergeraklah terutama Belanda yang lama ini ya. Nah, bergeraklah pejuang-pejuang ya bangsa itu, dimulai di Ponorogo ya. Sampai di Ponorogo itu perjuangan pertama adalah di Ponorogo. Sampai di Ponorogo itu karena sudah tahu ya Belanda bahwa ini apa yang akan menyerang Belanda, maka dibuanglah ini di Ponorogo tadi ya. Di mana? Dibuang pertama di mana? Di Ponorogo. Kemana? Yuk di Ponorogo diungsikan di mana pertama kali? Ayo di Manado, ya kan? Nah, di Ponorogo itu ya orang Jawa berjuang
akhirnya ketakutan kalau dia bisa menyebarkan ya pengikut-pengikutnya, maka dibuanglah di mana itu di Manado. Nah di Manado itu ada beberapa ya peninggalan keturunan-keturunan itu, contohnya yang ada di Jaton, semua itu kan ceritanya sebagian dari itu. Nah setelah di Manado dia buang lagi ke Makassar, kan gitu ya. Nah sampai meninggal di sana. Nah ini saya tanya, di sini ada nggak yang berasal dari Makassar atau Toraja? Ayo siapa? Ada? Nah, jangan sampai kita lupa sudah datang di Makassar, nggak pernah lihat itu makamnya di Ponorogo, padahal ada di sana. Jadi kalau ke Makassar cuma selfie-selfie ke mall aja. Lihatlah pejuang bangsa yang bisa membuat sampai mall ini bagus. Ya apa? Ya itu tadi di Ponorogo semuanya itu kan gitu. Jadi kita itu jangan lupakan ya. Makanya wawasan kebangsaan ini ada materinya karena apa? Jangan lupakan pejuang-pejuang bangsa yang akhirnya Indonesia merdeka ini. Gitu, ya. Nah, jadi yang rumahnya Makassar atau kita sendiri ya yang pernah. Jadi saya ingat pertama saya injak Makassar waktu itu tugas apa ya, ditugaskan membimbing apa gitu. Saya langsung cari makamnya di Ponorogo dulu. Nah, di sana malah di tengah kota ya ternyata makamnya di Ponorogo. Nah, tuh. Jadi kita harus ingat itu. Nah, ternyata di Ponorogo itu sudah beranak bercucu, sudah menikah dengan orang Makassar. Jadi gitu ya. Nah, kemudian ada Budi Utomo, lagi ya serikat dagang Islam dan sebagainya, dan terakhir adalah yang merasa bangsa Indonesia merasa sudah nggak tahan lagi, puncaknya adalah apa? Sumpah Pemuda itu. Ya, jadi dari Jong Java, Yong Ambon, yang semua itu ya. Nah, Yong itu dari pulau-pulau bersatu, sudah nggak tahan lagi. Nah, inilah dia akhirnya Sumpah Pemuda. Isinya apa? Satu, dia membuat sepakatan satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu apa lagi? Ayo. Darah, tanah air. Iya, satu tanah air Indonesia. Nah itu yang akhirnya menyatu, kemudian memaksakan ya kepada Soekarno Hatta untuk memerdekakan. Nah disitulah sudah terbentuknya bangsa negara Indonesia. Oke ya, setuju ya? Nah, yang diingat itu kenapa? Jangan sampai kita ini ya sudah merdeka Indonesia ini mau diisi apa? Nah, itu nanti isinya ya kita ke isu kontemporer supaya kita paham. Ya. Bambu runcingnya semua ya. Dan kita itu menikmati hasil kemerdekaan kita. Oke? Ya itu tadi yang ilustrasi pertamanya. Jangan lupa itu. Nah, kemudian setelah itu maka terbentuklah bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini loh. Ternyata untuk membentuk negara itu ada unsurnya. Maka ada unsur-unsurnya. Jadi ada syaratnya, ya syaratnya satu rakyat yang bersatu. Iya, dibuktikan dengan apa rakyat bersatu itu? Rakyat yang bersatu dibuktikan dengan apa dia? Waktu itu. Ya adanya Sumpah Pemuda itu, rakyatnya bersatu kan? Nah, dari Sabang sampai Merauke, rakyatnya bersatu ingin merdeka. Ternyata rakyat kita waktu itu bersatu. Ya, ingin merdeka. Oke. Kemudian ada daerah atau wilayah. Nah, wilayah kita yang biasa kita namakan apa? Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita ingat Nusantara, ya. Sebegitu luasnya. Nah, itu harus ada wilayahnya.
syaratnya itu. Nah, wilayah ya. Nih, ini syarat mutlak dan ada pemerintah yang berdaulat. Ada 3 ya. 3 syarat mutlak harus ada ini dulu. Rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, ada daerah atau wilayahnya. Kita itu apa? Daerah kita dalam bentuk apa? Ayo. Bentuk wilayah kita apa sih? Kepulauan, ya. Ya, kepulauan, kemudian topografi yang beda juga, ya. Jadi itu. Jadi kita punya, jadi Indonesia itu unik. Negara lain nggak punya. Di mana uniknya? Ya, uniknya di mana sih? Sekarang kalau kita ingat Nusantara, apa itu Nusantara? Kalau adik dengar Nusantara, wawasan Nusantara. Apa, Devi? Coba kalau kita ingat Nusantara itu apa sih? Dengar Nusantara, bayangan kita apa? Ya, kalau menurut saya Bu, Nusantara itu ya, wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kawasan Nusantara yang terdiri dari keanekaragaman suku dan budaya. Nah itu Nusantara katanya dari wilayah Sabang terdiri dari keragaman, ya, keragaman budaya, keragaman suku, dan gitu. Apalagi ya bayangan kita kalau bilang Nusantara, apa ya bayangan kita Nusantara? Apa yang terjadi dengan Nusantara? Kan kita sering bilang Nusantara, wawasan Nusantara. Mungkin kepulauan Bunda. Iya, Nusantara. Kalau dengar Nusantara itu kita bayangkan bahwa negara kita itu dalam bentuk kepulauan, ya, kepulauan, keragaman. Lagunya Uma Irama itu apa? Ada kan ya? Lagunya Uma Irama itu apa ya? Yang dulu itu bermacam-macam, ya. Itulah Indonesia, apa itu? Ya, itu bahwa itulah Indonesia, Nusantara kita unik. Ya, tidak ada negara lain seperti Indonesia. Dari makanannya beragam, ya. Sulawesi terkenal dengan, ya, kalau Sulawesi apalagi Morowali Utara, ya, karena daerah laut terkenal dengan dabu-dabunya, ya, ikan, masakan ikan ini loh, ya. Apa kalau Morowali Utara itu saya ingat itu ikan boto-boto. Waduh, enak itu, kalau bayangkan itu langsung saya pengen ikan bakar gitu ya. Ya, kalau sudah ke Morowali gitu. Dan ikan itu nggak ada di daerah lain, yang ada cuma di Morowali Utara situ. Karena adanya di Teluk itu ya, yang ada di situ. Nah, belum ikannya. Nah, itu daerah Sulawesi paling jago masakan ikan. Namanya ikan aja ikan bakar, woku, ya, palu mara, ya, terus kuah asam, ya, terus kuah asam aja kuah ada apa, woku belanga, woku toples kali. Nah, macam-macam itu dari masakan ikan. Nah, kalau di Jawa juga macam-macam di situ. Ada, ya, gado-gado, nasi goreng. Nah, ini yang antik ini, ya. Negara lain nggak ada yang nasi goreng karena negara-negara lain nggak ingin minyak-minyak, kita justru nasi disiram minyak. Nah, nasi goreng ini nggak ada. Yang sate kambing, sate apa. Nah, inilah, ya. Makanya tuh kita itu sebetulnya suka sekali hidup di Indonesia. Apalagi yang kurang Indonesia itu, ya. Berlimpah ikan, masakannya di daerah lain nggak ada, kita ada, ya. Tuh. Nah, itu. Jadi pernah itu orang Indonesia yang anakku sendiri, kan dia pernah di Polandia, ya. Waktu itu apa ya, magang apa dia, pertukaran mahasiswa. Jadi dia, mak, kayaknya memang pertama saya tuh ingin sekali ke Polandia. Ternyata banyak yang saya rindukan yang tidak ada di Polandia yang saya cari. Apa? Nasi goreng. Loh, di sana nggak ada, mak. Jadi yang kau makan apa? Ya cuma donat, roti,
Terus kadang-kadang saya mencari matahari susah. Nah, itulah kita matahari keluar langsung napane ini. Nah, kan gitu. Nah, itulah ya Indonesia itu. Banyak sekali yang dirindukan, tidak ada, Mak. Ternyata betul Nusantara itu beraneka ragam. Ya. Dari agamanya, Mak, dari semuanya ada Indonesia. Jadi itulah bedanya. Makanya kenapa kita nggak bersyukur hidup di Indonesia, kan gitu ya. Nah, tuh. Dia bilang, jadi kau mau tinggal di sana terus? Enggak. Saya pulang saja katanya. Nah, ada begitu. Jadi saya pulang saja, Mak. Kayaknya memang ada yang saya rindukan. Nah, kemudian apa lagi yang kau rindukan? Mak, ikan bakar sama udang. Loh, kok itu lagi? Itu Sulawesi betul itu kan. Ujung-ujungnya saya ingin ikan bakar sama udang, malah lidah Sulawesimu muncul itu, gitu. Nah, itulah ya. Makanya bersyukurlah kita hidup di Nusantara ini ya, yang macam-macam. Ya. Agama macam-macam, tapi kita saling menghargai. Makanan macam-macam, suku loh macam-macam, kan gitu ya. Nah, tapi kenapa kita bisa bersatu? Karena apa tadi? Sumpah Pemuda itu bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, bermacam-macam makanan yang kita makan hari-hari. Dari sagu, ya, Dwi, waduh, kalau kita ingat di Morowali langsung ingat Baduy, gitu ya. Nah, coba. Nah, tapi kenapa mereka bisa bersatu? Ya karena Sumpah Pemuda tadi. Ya, semua ingin bersatu untuk merdeka. Nah, ini, jadi itu. Kemudian setelah ada rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah Nusantara itu, kemudian ada pemerintah yang berdaulat, kemudian jangan lupa ada juga syarat ini pengakuan, ya pengakuan dari negara lain. Jadi harus ada pengakuan sah, ya negara lain nih unsur deklaratif ini ada nih ya. Oke, ini bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional. Nah, kira-kira siapa yang mengakui bangsa kita ini berdaulat ya? Negara mana yang pertama mengakui? Lihat di Google. Coba. Lupa ini pasti. Ketemu di Google? Negara pertama kali. Ya. Maksudnya negara di dunia ini yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia siapa? Kalau nggak tahu PR. Ada yang ketemu? Mesir, Bude? Yes, lihat itu. Coba nanti dilihat. Yang jelas Timur Tengah sama. Satu-satunya yang mengakui pertama kali negara berkembang, negara Indonesia sampai Presiden Soekarno diundang ke sana. Ya, waktu itu. Nah, itulah mendapat pengakuan dari negara lain. Kalau nggak dapat pengakuan negara lain juga bisa dianggap itu negara itu Indonesia. Oke, yes ya, itu. Nah kemudian negara sudah terbentuk, gitu. Negara sudah terbentuk. Nah ini bangsa ini hanya pengertian bangsa ini. Nah itu ya. Jadi yang bawah ya, rakyat yang punya kesatuan tekad membangun bangsa masa depan nih. Jadi setelah merdeka itu diapakan? Gitu, tuh. Nih ya, jadi rakyat punya kesatuan tekad membangun masa depan. Sebuah bangsa itu membangun masa depan. Ya. Kemudian melalui pendirian negara yang akan mengurus aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Nah, keinginannya adalah kita bisa melakukan pemerintah itu bisa berlaku adil kepada siapa? Ya masyarakat yang kita bangsa ya masyarakat Indonesia ini ya. Tuh. Jadi ada ingin hidup bersama, adanya karakter, adanya hasrat bersatu. Nah ini. Nah, akhirnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,
tanggal 1 Juni kita membuat landasan bangsa kita apa untuk supaya kuat, untuk satu kesatuan, mencapai tekad bersama, ya, menuju masa depan bersama, adil dan makmur. Maka tadi 1 Juni itu apa? Nah, itulah ya landasan hidup kita hari-hari. Jadi diharapkan semua bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah Nusantara Indonesia menerapkan kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila ini. Nah, itulah yang dimaksudkan tadi. Ingat ya. Jadi untuk apa semua sih ini Pancasila? Ya, terakhir adalah untuk kesejahteraan rakyat, ya, untuk keadilan rakyat, ya, meningkatkan derajat rakyat kita. Tuh, kita harus melakukan itu. Nah, seandainya semua bangsa rakyat Indonesia, semua masyarakat Indonesia, baik pemerintahnya, masyarakatnya, melakukan semua, ya, perilaku kehidupan sehari-harinya berpedoman kepada Pancasila, insya Allah ya, pasti kita makmur, ya. Pasti kita sejahtera, ya. Pasti kita punya moral yang baik, tidak berantem, ya, tidak berkelahi. Kemudian sumber daya yang kita manfaatkan bisa dijalankan semua untuk kepentingan, bisa dibagikan semua untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, oke. Nah, itu. Sekarang saya cek dulu deh, saya tanya dulu. Ya, tanya dulu satu-satu. Masih ingat nggak sila-sila ini? Jangan sampai saya lupa ini. Ya. Jadi buka semua mikrofonnya, saya mau dengarkan. Sudah kompak enggak? Jadi nanti saya sebutkan, misalnya saya sebutkan gambarnya aja, ya, gambar saya misalnya gambar bintang gitu. Terus adik sebutkan sila keberapa, bunyinya apa? Silanya dulu ya. Nah, jangan sampai tak putar-putar. Oke? Ya, saya tes dulu. Meyakinkan apakah masih ingat ideologi bangsa. Ya. Habis sadar bahwa perjuangan ya, pejuang-pejuang bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa begitu gigih menghancurkan negara-negara penjajah. Ya, terus adik-adik biar Pancasila aja lupa. Padahal ini landasan dasar ya bangsa Indonesia untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan pemerintah, kehidupan kita dalam bermasyarakat, semua harus berlandaskan ini. Termasuk kita, makanya kita harus ingat juga karena adik-adik adalah insan-insan ya, manusia-manusia. Mantap, oke. Kemudian kalau pohon beringin? Tiga. Tiga. Nah, tuh kan. Ketiga. Yang benar 2 atau 3, ada yang bilang 2 loh. Tiga. Apa? Persatuan Indonesia. Oke, mantap. Bintang? Satu. Sila pertama. Kanannya. 1, ketuhanan. Yang Maha Esa. Maha Esa. Jangan sampai terbalik. Oke, banteng. Sila keempat. Apa? Sila keempat. Ya, terus? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, rantai. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, berarti sudah percaya kalau gitu. Jangan pernah saya tes gitu terbalik. Ya. Saya bilang pohon beringin sila keempat. Aduh, menyedihkan PNS yang lupa dengan
ideologi bangsa. Ini ya harapannya ini nanti ada nilai-nilai bela negara apa saja nanti kita bahas di sini. Nah inilah adik-adik yang harus kita lakukan termasuk untuk menjaga kehormatan bangsa kita. Itu kita harus bisa menjaga lambang-lambang negara Indonesia. Ya, lambang negara itu seperti apa? Jadi kebanggaan identitas kita itu apa? Contohnya lambang negara. Pancasila. Ini kan Bendera, ideologi. undang- Ya, termasuk satu lambang negara adalah bendera. Bendera. Iya. Nah, bendera merah putih. Jadi Garuda. bendera ya, bendera itu ini lambang negara. Jangan mengibarkan bendera, bendera sudah warna oranye, kan cuma setahun sekali kita pasang sama hari-hari peringatan nasional. Lihatlah kalau bendera kita sudah warna oranye kecoklatan krem, gantilah ya. Tuh. Jangan ada yang robek-robek, ganti. Kita bangga tuh dengan lambang negara itu ya, harus kita perhatikan. Jangan lambang negara dipakai untuk apa ya? Alas apa? Alas lantai ya. Nah, itu ada ya. Jadi bendera itu tidak sembarangan ya. Termasuk nggak boleh sebetulnya kalau di kantor itu harus dipasang pada saat terbit matahari, nanti pas terbenam matahari harus diturunkan kan harusnya begitu. Itu ada aturannya. Jadi bendera kita warnanya apa? Putih. Nah, Merah dan putih. terus ada juga loh negara lain warnanya merah putih. Mikronesia. Ada persis. Cuma yang membedakan apa? Polandia. Polandia. Iya. Terus yang membedakan apa? Terbalik warnanya putih merah. Ada Polandia. juga yang persis. Ada juga yang persis. Ternyata ada bedanya. Oh, Ada yang Singapura. persis. Bukan. Mikronesia, Nanti cari. Monaco, Bu. Ya, cari nanti. Tapi yang membedakan apa? Sekarang yang membedakan sama merah putih, tapi tetap ada bedanya. Indonesia merah putihnya beda dengan Monaco. Saya kira apa yang membedakan? Maknanya, Bu. Yang membedakan lambang negara bendera yang merah putih dengan negara lain yang pakai merah putih itu yang membedakan di mananya? Di mana? Ukurannya. Ya, ukurannya. Ya. Daerah lain yang pakai merah itu bujur sangkar. Kalau kita bagaimana ukurannya? Yuk. Ingat nggak ukurannya? Untuk lebarnya 3/4 dari panjangnya mungkin. Jadi 3 sepertiga. Oh. Jadi ya sepertiga. Jadi antara panjang dan lebar itu perbandingannya sepertiga. Ya. Tuh. Ya, kita sana bujur sangkar, kita persegi panjang. Nah, gitu ya. Oke? Nah, itu. Kemudian apa lagi lambang negara? Ya Garuda. Ya kan? Garuda. Jadi pada saat kita pasang gambar Garuda itu tidak sembarang dipasang. Ya. Makanya dipasanglah biasanya di materai. Ya. Itu materai itu. Ya, kemudian apa itu SK itu ya, SK resmi, apalagi yang presiden yang tanda tangan itu pakai juga keemasan lagi. Kemudian lambang juga termasuk lagu kebangsaan ya. Makanya pada saat kita di event internasional ya, kita ternyata menang dalam lomba apa aja internasional atau di SEA Games semua, pasti ya dikibarkan bendera dan lagu kebangsaan. Itulah kebanggaannya. Tuh pasti itu pasangannya dikibarkan bendera
dan lagu Indonesia Raya. Oke, sip. Ya, sudah mulai paham ya? Nah, sekarang adik-adik, kita masuk ke nilai-nilainya. Nilai-nilai bela negara yang kita masukkan tadi, ini ada 5 ini, ya. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016. Ada 5. Ya, ini cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini biasanya ada juga ini 6 itu tambahan substansi, mempunyai semangat. Ini tapi yang kita ambil nanti ini aja yang berdasarkan undang-undang. Ini pelengkap. Tapi ada juga yang kadang-kadang di sini mempunyai semangat untuk mewujudkan negara berdaulat adil dan makmur itu jadi ke-6. Nah, yang kita bahas di sini yang 5 ini aja. Ya. Nah, di sinilah adik-adik nanti ada indikatornya, ya. Indikator perilaku wujud cinta tanah air itu kayak apa sih? Nah, ini harapan kita semua. Adik-adik, bude semua itu bisa berperilaku, ya, berkarakter, berperilaku seperti ini, ya. Siap bela negara, menerapkan nilai-nilai bela negara. Nah, itu. Jadi di sini ada yang namanya cinta tanah air. Langsung sini aja nih. Jadi cinta tanah air, tuh nilai-nilai bela negara dan indikatornya, ya. Indikator itu wujud perilaku kita, ya, dalam melaksanakan itu. Nah, ini ada cinta tanah air. Nah, kalau kita lihat-lihat sebetulnya ini sudah kita lakukan semua ini sebagian. Tuh. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Coba nomor 1 ini, sebetulnya kita sudah melakukan belum? Nomor 1 dulu. Kita sudah lakukan belum? Coba ada yang bisa membantu menjawab? Di kehidupan sehari-hari, sudah kita lakukan itu. Bentuknya kayak apa? Ayo, nomor 1 dulu. Kira-kira apa? Ya, siapa ya? Ya, Nila sama Billy nanti ya yang jawab. Mbak Nila. Contohnya seperti kayak kita di kantor setiap hari Jumat itu membersihkan lingkungan kantor. Yes, itu sudah satu. Sebetulnya kita ini. Ya, jadi diharapkan kita ini jangan cuek. Ya. Membersihkan kantor itu sudah wujud kita cinta tanah air, ya. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Kalau Billy apa Billy? Misalnya membuang sampah pada tempatnya, Bude. Yes. Ya. Tuh, ya. Ternyata begini, Adik. Ternyata kalau di Jepang itu, kenapa budayanya Jepang itu ya maju sekali? Ternyata Jepang itu hanya anak kecil ya yang sudah masuk SD atau TK ya, umur-umur SD. Pertama yang diajarkan itu bukan membaca menulis, tapi dia terapkan karakter. Jadi di situ diajarkan bagaimana membuang sampah, bagaimana antri yang baik. Nah, begitu itu. Jadi semua perilaku-perilaku yang baik itu diajarkan sampai menjadi kebiasaan. Nah, jangan sampai kita ini hanya cantik di ucapan, tetapi nggak pernah dilakukan. Si Billy bilang membuang sampah di tempatnya. Yes, bagus itu. Tapi ternyata pada saat naik mobil, makan rambutan langsung buang dari jendela mobil. Itu kan berarti, nah, nih, jadi sebetulnya kita sudah lakukan. Menanam tanaman aja di rumah sebetulnya sudah menjaga, melestarikan lingkungan hidup, kan? Oke. Kemudian menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Ya, contohnya apa nih? Ayo. Kira-kira yang pernah kita lakukan apa? Mungkin mendengarkan lagu-lagu nasionalisme
atau lagu-lagu produksi dalam negeri. Benar. Menghargai karya anak bangsa. Ya, apa kira-kira tadi menghargai karya anak bangsa? Mendengarkan lagu-lagu nasional atau lagu-lagu karya pemuda-pemudi. Tapi jangan karya Indonesia yang tapi sebetulnya harusnya kita hargai. Cuma kadang-kadang Bude sebel. Lagu kok zaman sekarang kawin lagi, apa itu? Nah itu kan merusak ya. Nah, isinya yang merusak, musiknya bagus gitu. Jadi saya sebel kadang-kadang kok isinya begini, orang selingkuh kok malah dinyanyikan, ya bangga dengan perselingkuhan, la ilaha illallah seperti itu. Terus bagaimana anak-anak kecil mendengarkan itu? Kemudian justru lagu nasional, lagu-lagu zaman dulu misalnya Ibu Pertiwi atau Lihat Kebunku yang begitu-begitu malah ditinggalkan. Ya, oke. Menghargai menggunakan karya anak bangsa. Misalnya apa ya? Karya anak bangsa yang sekarang dipakai. Ya. Selain musik tadi. Iya, produk-produk UMKM, produk-produk yang kita menghargai anak bangsa itu ya. Contohnya kalau dulu yang gede, yang dulu itu pesawat itu ya, tapi sekarang sudah tidak ada ya pembuatan dirgantara pesawat itu ya. Yang kecil aja menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Apa deh? Ayo coba. Yang kecil saja. Harlot, kan tadi sudah ya? Oh, Harlot. Ya, mungkin. Apa Harlot? Mobil SMK seperti yang ada di Solo. Yes. Ya, itu mobil motor SMK yang ada di Solo. Terus itu penggunaan sekarang ada karya anak bangsa menggunakan matahari ya sebagai sumber energi, ya kan? Nah, kan karya-karya anak bangsa. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Apa ini contohnya? Kalau ini so banyak lah. Ya, contohnya menggunakan produk dalam negeri ya. Jangan malu kalau pakai batik ya, batik. Terus kalau Morowali apa ya? Produk dalam negeri yang dari Morowali. Ada enggak? Nah, jadi ceritanya jangan gengsi-gengsian menggunakan barang-barang branded. Aku bangga dengan merek ini, merek ini. Nah, itu bukan wujud cinta tanah air, malah cinta negara lain itu. Nah, sepatu cukuplah dengan menggunakan Cibaduyut. Nah, terus terang tas-tas saya itu tas produk dalam negeri semua, ya, produk dalam negeri. Ada satu tas saya yang branded, memang dari aslinya beli di Prancis. Itu ya karena oleh-oleh anakku yang ke Polandia tadi. Nah, karena dia ke sana, tahu-tahu dibelikan. Nah, tapi jadi itu jangan paksakan. Tinggal di Indonesia beli merek branded. Terus siapa yang membeli produk dalam negeri? Kan gitu. Nah, ini semua kemudian menjaga, memahami seluruh ruang wilayah NKRI, ya, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air, ya. Nih, tanpa rasa fanatisme, jangan fanatik. Jadi jangan melihat wilayah tanah air itu dengan kedaerahan gitu ya. Nah, jangan. Jadi ini kan Morowali, ini kan jangan ke daerah, Tuan. Pokoknya kita lihat secara Nusantara. Nah, ini. Jadi kita harus paham ini. Contohnya rasa fanatisme itu ya mentang-mentang dari asalnya dari ini balut ya. Morut ya. Balut. Karena tadi barut, sekarang morut. Nah, kalau morut saya selalu ingat Tompira ya. Paling kalau nggak ketemu di sini pasti ketemu di Tompira. Jadi begitu. Jangan pada saat kita bekerja sesuatu langsung ingat
yang diajak kerjasamanya orang-orang yang dari Moro, nggak bisa melihat daerah lain, kan gitu. Nah itu ya, jadi itu maksudnya cinta tanah air. Jadi nanti ini yang kita coba ya, lakukan nilai-nilai. Kemudian ada lagi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nih, saya kira ini sudah kita lakukan nih, disiplin dan bertanggung jawab ada tugas dan yang dibebankan. Adik-adik sejak diangkat sebagai CPNS sudah berapa apa ya? Berapa bulan sih bekerja di situ? Sejak diangkat dapat SK sudah mulai bekerja? Coba jawab. Sejak Februari, Bu. Februari tahun 2000. Tahun ini, 2021. Oh, tahun ini. Iya. Jadi Februari ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekarang Juli ya. Agustus. Oh, udah 6 September. Ya, kan kita September. Berarti rata-rata sudah 7 bulan ya. Nah, sekarang rasa-rasa apakah Bapak Ibu 7 bulan itu sudah melaksanakan bertanggung jawab terhadap tugas kita yang dibebankan? Kalau sudah bertanggung jawab dan disiplin, berarti adik-adik itu sebetulnya sudah kesadaran berbangsa dan negaranya sudah dilakukan. Ya. Kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, di ruangan ini aja kalau dihitung berapa suku? Coba, dari 10 orang nih, suku apa saja? Tentu ada mana ya? Ada suku Morowali sendiri, suku Mori ada, ya kan? Suku Bugis ada? Ada Ibu. Nila Bugis. Ya. Toraja ada? Ada, Bu. Nah, tuh. Jawa ada? Nggak ada. Luwuk ada? Nah, jadi anggaplah tadi ada 4 ya atau 3. Tapi kan di dalam ruangan kita kan nggak melihat sukunya kan? Jadi kita nggak ingin suku agama dipermasalahkan, maka kita menggunakan bahasa yang sama di dalam ruangan ini. Diusahakan ya nggak usah pakai bahasa daerahnya, bahasa Indonesia aja, karena di dalam sini ada beraneka ragam suku. Ya. Kemudian dalam hal agama ya saling menghargai, jangan paksakan orang yang Kristen dipaksakan ikut beribadah dengan Islam. Ya, yang Islam demikian juga. Ya saling menghargailah. Toh berdoa kita sama. Ya enggak? Berdoanya orang Islam juga atas nama Allah. Ya. Orang Kristen juga atas nama Allah. Semua minta perlindungan dari Tuhan. Masa malah kenapa diperdebatkan? Kan gitu ya. Nah itu terus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah ini saya kira bisa ya, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Ya, siapa yang tidak bangga dengan bangsa Indonesia? Kalau bukan kita sendiri, orang lain. Sedang kan orang lain aja mengakui senang dengan bangsa Indonesia. Kenapa kita orang Indonesia justru tidak suka dengan mencintai bangsa Indonesia? Ya, negara kita. Nah itu rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, ya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian ada setia kepada Pancasila ini, ya, nih ya, menjalankan kewajiban beragama. Nah nanti adik-adik lihat di sini, apakah saya sudah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan dengan benar? Rasa-rasa ini. Apakah saya sudah begitu? Nah, itu wujud dari setia ke Pancasila. Nah, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar ini sebetulnya dari mana ini asalnya? Ya dari Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu, ya. Jadi apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Meyakini Pancasila sebagai dasar, ya. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Nilai-nilai musyawarah mufakat di mana ini? Sila keberapa? Kemudian sila keempat. Ya, wujud dari sila keempat. Ya, kalau nih menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sila keberapa ini kayaknya? Ayo. Sila keberapa? Hak asasi manusia. Sila kedua. Iya, sila kedua kemanusiaan itu. Kemudian saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur. Kalau saling membantu, tolong menolong. Sila kelima masuk. Iya. Ya, keadilan sosial bagi apa? Lupa lagi. Sampai saya yang lupa gitu. Nah, artinya untuk mencapai ya masyarakat yang adil dan makmur itu dengan cara tolong menolong ini. Ya, kita harus itu. Nah, kemudian yang keempat dan kelima. Nah, inilah nanti adik-adik yang harus kita terapkan dan nanti nilai-nilai bela negara ini juga akan kita kasih tugas pada saat kita nanti kesiapsiagaan bela negara. Jadi ada nanti rencana aksi bela negara. Jadi rencananya apa sih adik-adik mau mewujudkan kelima nilai-nilai bela negara. Ini terus 4 ya, rela berkorban ini, rela menolong, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Nggak usah kita ulas ya, Dik ya. Sudah paham nih ya. Nah, kemudian menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan, saya kira bisa ya dipahami ya. Jadi sumbangan adik-adik apa sih? Tenaganya adik, tenaga di sini artinya keahlian adik-adik di sini disumbangkan dalam bentuk apa untuk kepentingan bangsa dan negara, ya. Kemudian membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi, ya. Ya, cara mewujudkan rela berkorban, tunjukkan bekerja secara profesi kita, ya. Bekerja secara profesional itu sudah salah satu wujud ya bahwa kita itu rela berkorban. Jadi melakukan sesuatu itu sesuai profesinya. Kemudian berpartisipasi aktif dan peduli dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Ya, kalau ada sesuatu ikut berpartisipasi. Suruh siskampling malah tidur ngorok, dikasihkan orang duit supaya menggantikan. Jangan gitu deh, ya. Sekali-kali ikut sendiri bagaimana sih, ya, kepedulian kita dalam membangun. Itu baru-baru siskampling saja. Nah, contohnya juga kepedulian itu berpartisipasi, terus juga bisa dihubungkan juga kepedulian kita misalnya ada kerja bakti, ya, kerja bakti. Padahal kerja bakti itu kan termasuk di sini berpartisipasi peduli, termasuk juga dinilai menjaga lingkungan ya, dinilai-nilai yang ada di bela negara, cinta tanah air. Rela berkorban ya, kayak. Nah ini tanpa pamrih, jadi ikhlas. Jadi kita rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, ya, tanpa pamrih. Jadi kalau kita bekerja untuk bangsa itu ikhlas, ya ikhlas. Apa yang kita kerjakan ikhlas, tanpa pamrih. Jadi betul-betul. Dan kalau ikhlas itu nanti lama-lama juga dapat kok imbalan atas keikhlasan Bapak Ibu adik-adik dalam mengerjakan tugasnya, ya. Kemudian memiliki kemampuan awal berbela negara. Ini memiliki kemampuan integritas. Integritas itu apa ya? Satu kata, satu perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya. Nah, itu integritas. Jujur, ya. Kalau saya bilang A, berarti perbuatanku juga A. Saya bilang B, berarti perbuatanku ya B. Bukan bilang A yang dikerjakan C.
Nah itu sudah nggak berintegritas, pasti nggak jujur itu. Ya. Kemudian kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Jadi punya kemampuan, integritas, dan percaya diri untuk membela. Siapa lagi yang membela bangsa Indonesia kalau bukan kita? Orang lain ya nggak mungkin. Ya, orang lain justru menjajah nanti. Gitu. Kemudian mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. Kita bisa mengidentifikasi, menganalisa bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, sehingga selalu siap tanggap dan melaporkan laporan ini, tanggap dan lapor di setiap ada kegiatan yang merugikan. Jadi berani siap tanggap dan berani melaporkan ya pada setiap kegiatan yang bisa merugikan ya, mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi semua saja yang kira-kira ada yang adik-adik lihat, ada sesuatu persoalan yang kira-kira bisa mengancam keamanan, ketertiban bangsa Indonesia, maka kita berani melaporkannya. Jangan takut. Siapa lagi yang membantu ya, yang membantu untuk mencegah adanya keamanan, kerusuhan di daerah kita kalau bukan kita. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan hingga memiliki kesehatan fisik dan mental. Iya. Jadi Indonesia adik-adik harus punya kesehatan yang baik lah. Ya. Untuk membela bangsa, kalau kita penyakitan mana bisa membela? Mau jalan aja roboh, kena angin jatuh, saking kurusnya, kurang gizi. Nah, makanya di sini harus kesehatan fisik dan mental harus terjaga dengan baik. Tuh. Makanya ada materi kesiapsiagaan bela negara yang isinya tadi kesehatan jasmani, mental harus kita jaga. Nah sekarang isunya COVID. Ya sekarang kan ini yang menjajah bangsa Indonesia ini kan sekarang penjajahnya itu adalah COVID ya. Nah sekarang kalau fisik kita dan mental kita nggak bagus, tentu kita sudah termasuk pasien yang masuk di mana di tempat isolasi. Nah, makanya kesehatan fisik dan mental harus baik. Contohnya itu ya, yang menjajah bangsa Indonesia sekarang ini, pandemi ini bukan cuma Indonesia, seluruh dunia kena semua. Maka mental fisik kita harus baik ya, karena memang untuk itu kita harus sehat supaya nggak diserang COVID kan. Nah, harus vaksin. Nah, itu dilakukan semua untuk menjaga kita. Orang pemerintah disuruh vaksin malah lari ya, juga lah. Ada gagah keren, suruh vaksin lari, tahu jarum takut, pada badannya tato, jarum takut, wah apaan tuh? Ya gitu, teriak-teriak, lari-lari di vaksin, padahal badannya tato semua. Aduh, nah gitu. Nah kemudian memiliki kecerdasan emosi dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Nanti kita terangkan di sini. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap ancaman. Ya. Kearifan lokal ini maksudnya begini. Jadi kita jangan paksakan ya sesuatu dengan daerah kita. Contohnya kearifan lokal itu. Salaman aja beda. Cuma sekarang nggak boleh salaman. Ya enggak. Jadi kalau di daerah Jawa Barat salaman kan cuma ujungnya begini, terus daerah lain dipegang pakai cipika-cipiki lagi. Nah, yang itulah kearifan lokal. Kalau kita datang di tempat itu, jangan dibiasakan dengan apa yang kita lakukan. Ya, misalnya datang ke Jawa Barat, jangan ikutin gaya kita yang di Morowali. Ya, demikian juga orang luar yang datang di Morowali harus segera mengikuti dan gitu kan. Ini kearifan lokal. Kearifan lokal yang baik-baik loh ya.
Jangan kearifan lokal yang di kebiasaan mabuk-mabuk terus diikutin, ya itu enggak lah. Dimanapun ya enggak itu. Buat teler-teler gitu. Setiap malam minggu nanti hari Senin waktunya upacara dicari. Di mana si siapa ya? Misalnya. Oh, enggak ikut apel. Kenapa? Berendam di got. Aduh, bikin malu ASN. Ya. Setiap malam minggu supaya yang begitu jangan dilihat kearifan lokalnya lah. Ya. Kalau memang mereka begitu ya kita jangan begitu. Biarkan. Dan mudah-mudahan yang begitu bisa terkikis dengan sendiri. Nih, ini untuk kearifan lokal. Kemudian bukan dalam berjalan ya ini saya kira itu. Jadi memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam. Bagaimana memberdayakan kekayaan sumber daya alam? Ya kita harus terampil, ya harus punya skill untuk memberdayakan itu. Oke, jadi itu yang ini nggak usah ya. Jadi itu nanti yang mau kita lakukan, ya. Nilai-nilai bela negara itulah yang dari sumber kita melakukan kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud kita bela negara. Oke? Nah, selanjutnya adik-adik, untuk apa sih bela negara tadi? Semua nilai-nilai itu nih untuk membentuk karakter. Ya. Jadi itu harapannya kita menerapkan nilai-nilai yang ada di bela negara, ada 5 nilai negara, kemudian termasuk melaksanakan apa saja sesuai dengan ideologi bangsa dan Pancasila itu membentuk karakter ini loh. Ya, nih suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat. Makanya adik-adik harus ikut materi ini bela negara, membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti, insan manusia masyarakat sehingga menunjukkan perangai atau tingkah laku yang baik berdasarkan ini. Loh. Ya. Oke, paham nih? Understand? Nah, selanjutnya, saya lanjutkan dulu ya, baru kita nanti. Oke. Jadi dari tadi adik-adik punya tugas. Nah, nih tugas kelompok. Tugas kelompoknya. Jadi nanti kelompok 1 mudah-mudahan sudah saya bikin dulu. Oh sebentar deh, sebentar kayaknya pengelompokan belum saya bagi tugasnya ini. Cuma saya kirim, belum saya bagi tugas 1 dah. Sebentar ya, sebentar saya tuliskan juga ini. Jadi kelompoknya sudah ada belum ya? Jangan-jangan belum ya, tadi malam ini saya bikin. Belum ya, di LMS belum ada tugas kelompok ya? Pengelompoknya belum ya? Oke, nanti saya bikin. Nanti kalau enggak ditulis ini aja ya. Nah, jadi nanti kelompok 1 nanti saya bagi, dilihat ada di LMS. Nanti saya baginya di LMS, nanti melihat video ini. Nah, setelah 1 habis ini langsung saya kirim saja ya supaya langsung dikerja nantinya. Adik-adik melihat video ini mencari penyebab masalahnya apa sih kok sampai terjadi itu. Jadi gitu ya. Setelah tahu penyebab masalahnya, oh penyebab masalahnya bla 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 1 2 3. Kemudian pecahkanlah masalah yang dihubungkan dengan nilai-nilai itu. Jadi memecahkan masalahnya atau solusinya itu lihat di 5 nilai bela negara yang cinta tanah air, kan gitu ya, rela berkorban, kemampuan awal berbela negara, ada 5 tadi. Dengan menggunakan indikator yang di sana itu ya. Oke, paham nih? Sedikit lagi saya masukkan di LMS. Silahkan nanti adik-adik berdiskusinya kapan, silahkan. Tidak harus nanti malam dikumpul. Ya, didiskusikan dulu. Tuh. Nah, kebetulan kan kita masuk lagi nanti hari Senin ya. Nah, berarti masih ada waktu besok kumpul. Kapan dibicarakanlah kapan. Kalau mau nanti malam minggu ya enggak apa-apa. Kalau enggak besok lah kalau saya. Ya. Kalau mau sekarang juga enggak apa-apa, lewat apa misalnya mau bikin link sendiri berlima kan bisa ya. Yang membuat link Zoom, membuat Zoom yang prabayar itu
pakai itu, ya. Atau caranya semua sudah melihat dulu videonya, baru kalau semua sudah membuat, baru kita kumpul sama-sama menganalisa. Oke, gitu ya. Jadi yang dilihat adalah penyebab masalahnya apa. Jadi nanti kelompok 1 lumbung padi, kelompok 2 tambang pasir, ya. Kayaknya tadi malam itu belum saya bagi kelompok, sudah saya share deh tugasnya. Tapi kelompok 1, 2-nya belum saya klik, lupa saya, ya. Karena saya masukkan ini juga tadi malam, sudah malam baru saya masukkan itu, ya, PowerPoint saya, pantaian saya. Jadi begitu. Kemudian pemecahan masalahnya, pemecahan masalah itu solusi untuk menyelesaikan masalah tadi loh. Itu tapi dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negaranya ya ini tadi, yaitu dihubungkan dengan cinta tanah air, ya. Bagaimana kalau dilihat dari cinta tanah air, kemudian dari kesadaran berbangsa dan bernegara bagaimana. Terus nilai yang ketiga, ya, setia kepada Pancasila bagaimana. Tuh. Terus rela berkorban bagaimana, memiliki kemampuan awal bela negara bagaimana. Begitu, ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Sebentar saya bikin. Mohon maaf, kayaknya belum saya kelompokkan. Tapi pertanyaan sudah saya kirim, sudah saya tulis, Pak. Menjadi betul sayangnya belum saya kelompokkan deh. Oke. Ya, Delon mau tanya atau mau apa, silakan. Iya, sebelum Bude. kita Iya, berakhir. itu Ya. pengelompokannya kan kalau sekarang Bude kami ada kelompok 2 dan 3. Apakah kelompok itu yang dimaksud kelompok 1, 2 atau akan dibentuk lagi yang baru? Sudah Begitu, ada, Bude? Kak? Sudah, Bude. Di materi itu ada? Jangan sampai. Kayaknya saya tadi malam tuh belum upload kelompoknya. Kelompok 1, 2 itu kelompok yang mana? Oh, berarti yang di materi kelompok Bude kayaknya besar. belum. Bukan, kelompok ini loh bersepuluh nanti dibagi. Kan kita nggak sama di kelompok sebelah, apa isinya? Masa mau digabung. Nah, jadi kelompok ini loh, 10 orang nanti kita mau gabung, ya. Kita gabung menjadi 2. Kalau enggak sambil jalan boleh begini aja. Nanti saya kliknya. Jadi adik-adik langsung dibagi aja paling gampang, kelompok nanti urutan nomor 1 sampai nomor 5, nomor 6 sampai nomor 10. Ya, gitu aja ya. Nah, jadi kelompok 1 berarti nomor absen yang di kelompok ini loh. Ya, itu urutannya. Ada belum diurutkan nih? Absennya belum ada. Absennya. Ya udah, nanti tak bikinkan aja. Saya bikinkan di kolab Jara Bismi, langsung saya share, ya. Jadi kelompoknya kelompok di sini 10 orang ini, ya, bukan nyebrang kelompoknya orang lain. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita. Nah, ini sudah hampir jam 5 ya. Sudah jam 5 lebih ya. Oke. Nah, silakan Billy. Ya, terima kasih Bude, izin bertanya. Untuk masalah tugas tadi, apakah di video itu maksudnya kita harus mengaitkan dengan kelima-limanya atau hanya bisa, maksudnya Iya, yang ada. Harus ada kelima-limanya, Bude? Oh, kalau memang nggak ada ya enggak. Oh, gitu. Ya. Yang penting dilihat dulu, ya. Iya, iya. Ya, gitu. Jadi yang kita pemecahannya kan ini ada masalah, pemecahannya, solusinya kaitkan di situ, satu-satu dilihat. Kalau di cinta tanah air nggak ada ya udah, nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian di rela berkorban ada enggak, ya, di cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara ada enggak. Untuk pemecahannya ya. Kalau masalahnya kan dilihat di video ketemu masalahnya. Terus bagaimana sih pemecahannya? Kalau kita terapkan pemecahan masalah itu, kemudian dengan menerapkan nilai-nilai yang ada di bela negara. Oke? Ya, makasih Bude. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh kita keluar room atau tetap di. Saya mau ngisi ini, ngisi apa? Kolabmu, siapa tahu. Ya. Karena saya nggak tahu urutannya absen. Oke, Bayu mau nambahin? Ada pertanyaan Silakan, sedikit, Bayu. Bu.
Ya, Ini produk tugasnya dalam bentuk apa ini, Bu? produk tugasnya nanti kan dipaparkan ya. Berarti pemaparan boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk. Tapi kalau untuk masukkan di LMS, PDF. Jangan Word. Ya, karena setengah mati saya meriksa kalau lewat Word. Berarti harus melalui proses ini, apalagi yang aneh-aneh. Nah, masukkan di LMS dalam bentuk PDF. Kalau untuk pemaparan silahkan mau dalam bentuk apa, atau PDF saja juga tidak apa-apa, ya. Iya, Bu. Pemaparan juga PDF saja sih supaya ringan, ya. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan memberikan. Iya, kenapa ya kemarin saya masukkan LMS cuma soalnya, tapi nggak saya bagi kelompoknya, kayaknya belum saya bagi kelompok. Tapi soal sudah saya masuk. Begitu kalau jam 9 baru masukkan. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Sip? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, soal sudah, tugas sudah, tugasnya sudah, oke. Sudah, habis. Oke ya, kalau begitu kita selesai saja ya supaya langsung kerjakan tugas. Sekarang juga saya masukkan LMS, kalau ada waktu mau dikerjakan sekarang, silahkan. Kalau mau besok terserah, up to you bagaimana. Nah, kalau mau sekarang, tapi nggak tahu kelompoknya, jadi mau klik di YouTube belum ada kelompok juga, ya nggak bisa. Oke, boleh begitu? Siap? Saya stop share dulu ya. Oke. Maaf Bude, Sip ya? bertanya Bude. Untuk Ya, pengumpulannya di hari apa ya Bude? Batas pengumpulannya? Kalau di LMS nggak ada batasnya, setelah presentasi saja deh. Oh gitu. Ya. Presentasinya berarti hari Senin Bude ya? Senin oh, pagi iya. kita presentasi dulu supaya ada perbaikan. Oh iya. Nah, iya, Senin sore baru ya. Baru upload itu, ya. Nah, jadi perbaiki dulu, baru diupload Senin sore. Ya. Oh iya Bude. Kalau nggak ada batas waktunya loh, iya, lihat LMS ya. Siap. Kayaknya nggak ada batas waktunya, cuma dikasih kotaknya. Ya. Ya. Begitu ya. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bude, Delon. Untuk link YouTube-nya nanti di-share di mana Bude ya? Nanti ada saya share LMS? ada di LMS. Oh ya, oke. Ya, ada di LMS. Sudah saya kirim itu tugasnya itu. Cuma kelompoknya belum saya bagi, lupa. Siap Bude, siap. Kurang tua. Oke Bude. Di sini sama. Jadi ada nanti di LMS ada tuh. Klik aja tugas, nanti tahu itu kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Oke, siap. Matur suwun Bude. Waduh. Wah, iya pakai matur suwun segala macam. Rada titik ngerti bahasa Jawa. Nah, ada lagi? Oke, siap. Kalau nggak ada, kita keluar aja dulu. Saya masukkan tugasnya. Boleh. Kita ketemu lagi ya di sini. Oke, saya tanya dulu sama si hostnya di mana ya? Ada host? Nggak ada hostnya. Pak Bu host hilang Bu hostnya. Kalau nggak ada hostnya, kita keluar aja sama-sama, ya. Kita live sama-sama. Baru saya kirim LMS saya nggak akan waktu itu ada barangkali. Bu host, oh nggak ada. Host, nggak ada ini. Oke, begitu aja ya. Oke, siap. Nanti langsung lihat. Saya masukkan sekarang juga di LMS. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore kita semua. Terima kasih Bude. Mohon maaf host, pokoknya saya sudah bilang maaf sama host ya, terserah. Oke, kita live room, kemudian kita keluar dari room dan kita live sama-sama. Dadah. Dadah Bude. Lihat, jangan lupa habis ini lihat LMS ya. Siap Bude. Iya Bude. Ya. Halo.
Ini kembali ke room besar apa bagaimana? Live room masuk ke Ke room besar. Jo. Oh, langsung masuk ke room besar berarti. Iya. Oh iya, oke Kak. Siap. Itu Oh ada ini anunya. Ibu Emi. Ya, siap. Halo Ibu. Iya, iya. Gimana? Ini sudah selesai Bu dengan Bude Yuli? Oh, sudah selesai. Iya. Oke. Ya, berapa menit lagi nih ya? Oh iya. Kita live saja berarti Bu. Langsung kembali ke room besar. Aja, langsung lift saja. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Sudah selesai Bu, keluar tadi? Iya Bude Yuli sudah keluar Bu. Sudah, silakan Bapak Ibu langsung live saja. Insya Allah besok. Berarti besok agendanya Bu Yuli dengan Pak Sigit kelompok 2 dan 3 masuk pagi ya, 7.30. Iya. Hari Senin Bu. Iya, besoknya Jawa maksudnya hari Oh Senin. iya. Oke, untuk kelompok ini sebelum live silakan tutup dengan doa saja dulu. Ya, silakan. Suaranya Pak Billy, di-unmute dulu. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan berdoa. Izinkan saya berdoa, memimpin doa dalam kepercayaan saya agama Kristen. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu yang begitu sempurna pada hari ini Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat menyelesaikan kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Untuk kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati, Engkau jagai, Engkau lindungi, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, Terima terima kasih ya. Silakan live Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Emi. Langsung live room ya, sahabat Ya. kembali. Ya Bu.